Belakangan ini media sosial diramaikan oleh tren 10.000 di tangan istri yang tepat. Konten-konten yang menampilkan kreativitas istri mengelola uang belanja hanya Rp10.000 ini memang sekilas tampak lucu dan menghibur. Ada yang berhasil membuat tumis sayur, telur dadar, hingga lauk sederhana dengan anggaran setipis itu. Namun di sisi lain ada kekhawatiran konten tersebut terlalu ditanggapi serius seolah-olah memang hanya butuh Rp10.000 untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi. Banyak yang lantas mempertanyakan, apakah mungkin kebutuhan gizi keluarga tercukupi hanya dengan Rp10.000 per hari? Fenomena ini akhirnya bukan sekedar persoalan humor atau kehebatan istri dalam mengatur kebutuhan dapur, tapi memandang hal yang lebih serius yaitu kecukupan gizi rumah tangga. Sangat penting sekali untuk konsumsi beragam pangan setiap hari dari sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta air putih. Masalahnya, dengan uang Rp10.000 sulit untuk memenuhi seluruh komponen ini, terutama jika harus mencakup seluruh anggota keluarga. Survei konsumsi makanan individu SKMI menunjukkan bahwa keragaman pangan, jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi, berkolerasi dengan status gizi balita. Semakin rendah keragaman, semakin tinggi resiko gizi kurang. Artinya, meskipun seseorang makan tiap hari, kalau jenis makanannya itu-itu saja, kemungkinan ada zat gizi esensial yang lain tidak didapatkan. Penelitian dari World Nutrition Journal 2023 mencatat bahwa konsumsi protein hewani di rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia cenderung rendah dari anjuran harian. Padahal protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam adalah sumber asam amino esensial yang penting untuk metabolisme dan daya tahan tubuh. Lauk hewani yang paling sering dikurangi atau dihilangkan untuk menekan biaya agar hemat. Permasalahan stunting yang selama ini berjalan untuk diatasi juga belum sepenuhnya tertangani. Data terbaru mengenai prevalensi stunting berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024 sebesar 19,8%. Meski ada penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut berarti 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Secara teori, untuk kebutuhan individual mungkin masih bisa dipaksakan, sekali sehari dan menunya sangat sederhana. Tapi, kalau konteksnya untuk keluarga, misalnya suami, istri, dan anak, maka uang Rp10.000 jelas tidak cukup untuk memenuhi prinsip isi piringku. Sebagai gambaran, porsi makan sehat menurut PGS dalam isi piringku terdiri atas setengah piring sayur dan buah, 2/3 piring karbohidrat, 1/3 piring lauk berprotein. Maka dari itu, tren ini walaupun lucu bisa menimbulkan kesalahpahaman publik seolah-olah hidup hanya untuk sekedar makan tanpa melihat pemenuhan gizi keluarga, padahal dengan memenuhi kebutuhan gizi keluarga bisa memberi dampak positif terhadap kesehatan di depannya. Konsumsi makanan rendah gizi dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh, mudah lelah dan sulit konsentrasi, bahkan masalah emosional, peningkatan risiko anemia dan stunting pada anak. Dalam konteks rumah tangga, pola makan dengan biaya terlalu rendah seringkali menghasilkan porsi karbohidrat berlebihan dan sangat minim sayur, buah, serta sumber protein. Akibatnya, berat badan tampak terlihat normal, tetapi kualitas gizinya rendah yang biasa disebut hidden hunger. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga mental. Ibu rumah tangga yang dituntut pandai mengatur dengan uang minim berpotensi mengalami beban stres akibat tekanan ekonomi dan sosial. Hal ini dibuktikan salah satunya dalam penelitian yang terdapat dalam Maternal and Child Health Journal tahun 2020 terkait kaitan antara ketahanan pangan rumah tangga dan kesehatan mental ibu. Tren 10.000 di tangan istri yang tepat seharusnya dilihat sebagai sindiran sosial, bukan tantangan nyata untuk bertahan hidup. Di balik tawa yang muncul ada isu penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana ketahanan pangan keluarga dan hak setiap anggota keluarga untuk mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Pada akhirnya, bukan soal seberapa hemat. Seseorang bisa bertahan hidup, tapi seberapa layak tubuh dan otak kita diberi asupan yang cukup untuk tetap sehat dan produktif.